Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAK. Dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 Ibu Kustiana Aisanti MPDI, dosen pembimbing 2 Ibu Ifani Hafizatil Kiromi MPD, dan tak lupa pula Ibu dan Bapak kami yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Lomba Baca Kitab sebagai Sarana Pengembangan Akademik Skill Santri. Pertama-tama alasan saya memilih judul ini yaitu karena saya melihat bahwasanya lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qadim bukan hanya sekedar lomba tahunan saja, tetapi merupakan instrumen akademik yang sangat efektif. Saya ingin membuktikan bahwasanya kompetisi ini sebenarnya adalah cara pesantren mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis santri yang setara dengan standar pendidikan modern. Singkatnya, saya ingin mengangkat sisi kualitas intelektual dari tradisi pesantren salaf agar lebih diakui secara ilmiah. Yang kedua, alasan saya memilih lokasi ini adalah karena Pondok Pesantren Nurul Qadim merupakan pesantren salaf yang sangat konsisten menjaga tradisi kitab kuning. Hal yang paling menarik bagi saya adalah aturan pesantren yang mewajibkan membaca kitab sebagai syarat untuk mendapatkan izin libur santri. Selain itu, pesantren ini memiliki rekam jejak prestasi yang sangat bagus dalam lomba baca kitab, baik itu di tingkat internal maupun eksternal. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini yaitu mengangkat fenomena unik di Pondok Pesantren Nurul Qadim, di mana tradisi lomba baca kitab bukan sekedar formalitas syarat liburan, melainkan instrumen untuk mengasah akademik skill santri melalui metode analisis bahasa atau yang biasa disebut dengan merakibi dan penjelasan isi atau murad. Kegiatan ini terbukti mampu membangun kapasitas intelektual dan daya kritis santri putri secara alami. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana sistem pendidikan salaf tetap relevan dengan dan berkontribusi nyata dalam mencetak kemampuan akademik yang mumpuni di era modern. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton Probolinggo, dan yang kedua, bagaimana lomba baca kitab berperan sebagai sarana pengembangan akademik skill santri putri di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton Probolinggo. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis peran lomba baca kitab sebagai sarana pengembangan akademik skill santri di Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton Probolinggo. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya yaitu yang pertama ada karya Iqbal Maulana dengan judul Upaya Guru dalam Meningkatkan Kualitas Santri melalui Program Baca Kitab Kuning di Madrasah Aliyah Integratif Nahdlatul Ulama Al-Hikmah Tumpang Malam. Relevansi penelitian ini dengan penelitian saya itu terletak pada objek material berupa kegiatan baca kitab kuning. Namun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada peran pedagogis guru, sedangkan penelitian saya berfokus pada pengaruh tradisi lomba secara struktural. Selanjutnya, penelitian milik Hashimi dengan judul Implementasi Program Kelas Unggulan dalam Meningkatkan Hasil Belajar Baca Siswa di MTS Madrasah Quran Teboyong Jombang. Relevansinya yaitu kajian ditemukan pada upaya peningkatan kompetensi internal santri. Namun perbedaannya, penelitian Hashimi menitikberatkan pada aspek material kelas unggulan, sedangkan penelitian saya berfokus pada dimensi kompetisi. Penelitian selanjutnya yaitu milik Sobirin dengan judul Peran Musabaqah Qiraatul Kutub dalam meningkatkan motivasi belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Falah Jeruk Macan Sawu Cetis Mojokerto. Relevansinya yaitu pada objek lomba baca kitab, namun perbedaannya mendasar terletak pada fokus pedagogis penelitian atau motivasi, sementara penelitian saya mengeksplorasi aspek kognitif berupa pengembangan. Peneliti selanjutnya yaitu milik R. Aliyah dengan judul Strategi Guru Qiraatul Kutub dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran kitab takrib di MTS Al-Anam. Relevansinya dengan penelitian saya yaitu terdapat pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOS, tetapi perbedaannya peneliti Aliyah berfokus pada strategi instruktural di kelas, sedangkan saya fokus pada dampak lomba sebagai instrumen evaluasi akademis. Selanjutnya, peneliti milik Muhammad Unzah dengan judul Pelaksanaan Metode Slogan dalam Meningkatkan Kualitas Baca Kitab Kuning Santri Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan. Relevansinya dengan penelitian saya yaitu dalam menguatkan fondasi pembacaan kitab, sementara perbedaannya milik Inzah berfokus pada internalisasi kaidah melalui bimbingan individual, sedangkan milik penelitian saya pada aktualisasi kemampuan melalui ajang kompetisi.
Dan yang terakhir yaitu peneliti milik Muhammad Hifdzil Islam dengan judul Penyelenggara Sekolah Riset untuk Mahasiswa Universitas Istanbul Hasan Genggong. Persamaannya atau relevansinya ditemukan pada visi integrasi nilai pesantren dengan standar akademik modern. Sementara perbedaannya, milik Hifdzil Islam berfokus pada pendidikan tinggi dan keterampilan riset, sementara milik saya, penelitian saya berfokus pada jenjang pesantren melalui tradisi. Selanjutnya kajian teori. Peneliti di sini mengungkap 3 kajian teori. Yang pertama yaitu konsep literasi kitab kuning di pesantren. Pengertian kitab kuning menurut Abu Dinata berpendapat bahwa kitab kuning dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah berbahasa Arab hasil pemikiran para intelektual muslim yang disusun pada abad era pertengahan, khususnya dalam rentang waktu antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Kitab kuning memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu teks gundul tanpa harokat, penggunaan bahasa Arab maupun bahasa askara lokal, baik Pegon atau Jawa, penggunaan kertas kuning khas, memiliki otoritas keilmuan sanad yang jelas dari ulama kredibel, dan memiliki literatur kurikulum abad pertengahan. Selanjutnya, metode pembelajaran kitab kuning. Nah, di pondok pesantren itu mayoritas menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu sorogan. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, metode sorogan adalah sistem pembelajaran privat di mana santri membaca dari dan mengurai isi kitab secara langsung di hadapan kiai atau ustadz. Sementara metode yang kedua yaitu bandongan atau wetonan. Menurut Zamarkandi Dovir, bandongan atau wetonan adalah metode pembelajaran kolektif di mana para santri mendengarkan dan menyimak penjelasan dari kiai secara bersama-sama. Kajian teori selanjutnya yaitu tentang Musabaqah Qiraatul Kutub atau lomba baca kitab. Dan definisi dan tujuan MQK. Menurut Kementerian Republik Indonesia, MQK adalah ajang kompetisi membaca dan memahami kitab kuning klasik untuk menguji kedalaman intelektual santri. Tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan serta motivasi santri dalam menjadikan kitab kuning sebagai referensi utama kajian Islam secara menyeluruh. Tujuannya yaitu menjaga motivasi, menjaga standar kompetisi, serta kemampuan analisis. Mekanisme dan aspek penilaian MQK. Mekanisme tingkatan atau marhalah itu ada marhalah ula, wusta, dan ulia. Sementara aspek penilaian utama itu terletak pada bidang qiraah dan fasohah, bidang faham al-ma'ani dan qawaid, bidang manhaj dan adab. Kajian teori yang terakhir itu tentang academic skill. Yang mana academic skill di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan berpikir kognitif, kemampuan santri untuk membedah masalah, mengurai struktur kalimat yang sulit dan memberi maksud asli dari penulisan kitab. Yang kedua, mencari informasi atau literasi, kemampuan santri untuk memilih referensi kitab yang terpercaya, jujur dalam mengutip pendapat ulama, dan bisa menghubungkan isi kitab lama dengan masalah yang ada di zaman sekarang. Selanjutnya yaitu cara berkomunikasi, yang mana ini menyangkut kemampuan santri untuk menjelaskan isi kitab secara urut dan jelas, menggunakan istilah yang tepat serta benar dalam menjawab pertanyaan dewan juri. Yang terakhir, mengatur diri sendiri atau self. Kemampuan santri untuk pintar bagi waktu antara jadwal pondok yang padat dengan belajar. Sadar akan kekuatan belajarnya serta tahan banting, tidak mudah menyerah saat menghadapi pelajaran yang sulit. Dan selanjutnya yaitu 3 metode dan jenis penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran naratif dan pemahaman mendalam mengenai fenomena pengembangan akademik skill santri. Sementara untuk jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Peneliti menggunakan desain ini untuk melakukan eksplorasi intensif terhadap program lomba baca kitab melalui studi kasus. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti di sini dalam mengumpulkan data menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menggunakan teknik pengamatan langsung terhadap pelaksanaan lomba baca kitab, yang mana peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Peneliti tidak terlibat langsung, tetapi peneliti melihat dengan seksama situasi yang ada di dalam pelaksanaan tersebut. Yang kedua yaitu wawancara. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan dialog terbuka dan fleksibel namun tetap berpedoman pada kerangka dasar. Dokumentasi menggunakan teknik menghimpun data tekstual, transparansi, dan bukti visual foto kegiatan. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 data dan sumber data. Yang pertama, data primer atau data utama, sumber data utama. Yang kedua, data sekunder, yaitu data pendukung untuk menguatkan data yang pertama. Yang selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan 3 teknik dalam pengecekan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan teknik observasi dan wawancara, kemudian diambil kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu perpanjangan pengamatan, yang mana jika peneliti dirasa masih kurang dalam memperolehan data, maka peneliti akan kembali kepada lokasi penelitian untuk menambah waktu atau menambah data tersebut. Kesimpulan,
Penelitian ini ingin membuktikan bahwa lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qodim bukan sekedar rutinitas hiburan, melainkan laboratorium efektif untuk mengasah kemampuan akademik skill santri secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan membedah bagaimana tradisi klasik ini sebenarnya mampu membentuk cara berpikir kritis dan kemampuan analisis yang setara dengan standar pendidikan modern. Harapannya, hasil penelitian ini bisa menjadi bukti nyata bahwa sistem belajar salaf tetap sangat relevan dan mampu bersaing dalam mencetak santri yang cerdas secara intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.